Di sebuah kota yang ramai, di tengah-tengah kehangatan kehidupan di dunia timur, lahirlah seorang anak lelaki dengan nama Abu Nawas. Sejak kecil, Abu Nawas sudah menunjukkan kecerdasan dan bakat luar biasa dalam berbahasa. Namun, ada satu hal yang sangat khas pada dirinya. Selera humor yang luar biasa tajam, disertai dengan kecerdasan yang kadang membuatnya terlihat seperti orang yang tidak serius. Ketika masih kecil, ia seringkali membuat orang di sekitarnya tertawa dengan candaannya. Bahkan dengan gurauan-gurauan yang terkadang penuh sindiran di kelas, ia selalu membuat teman-temannya tertawa terbahak-bahak. Meskipun gurunya seringkali menganggapnya sebagai murid yang nakal. "Sungguh luar biasa caramu membuat orang tertawa, Abu Nawas," kata seorang gurunya dengan nada setengah marah, setengah kagum. "Namun, jika kamu tidak berhati-hati, kecerdasanmu ini akan membuatmu terjebak dalam masalah." Abu Nawas hanya tersenyum lebar dengan percaya diri. "Saya lebih suka menjadi orang yang tertawa daripada yang menangis, guru," jawabnya. Abu Nawas beranjak dewasa dan bakatnya semakin berkembang. Ia memutuskan untuk pergi ke Baghdad, pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Dengan semangat yang besar, ia meninggalkan kampung halamannya, berharap dapat menemukan jalan hidup yang lebih baik dan kesempatan untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Di Baghdad, ia bertemu dengan banyak ulama dan cendekiawan. Meskipun banyak orang menghormatinya karena kecerdasan dan kelincahan lidahnya, Abu Nawas juga terkenal dengan kecerdasan dalam bermain kata-kata dan mengejek orang-orang yang sombong. Suatu hari, saat ia sedang berada di pasar, seorang pedagang kaya berbicara sombong kepada Abu Nawas. "Lihatlah aku kaya dan punya segalanya. Orang sepertimu yang hanya tahu bicara tidak akan pernah mengerti betapa berharganya uang." Abu Nawas menatap pedagang itu dengan senyum licik dan berkata, "Benar sekali, aku tidak mengerti banyak tentang uang. Tetapi setidaknya aku tidak pernah membeli kebodohan dengan harta." Pedagang itu hanya bisa terdiam, tak mampu membalas kecerdasan Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Khalifah Harun al-Rasyid, penguasa yang terkenal bijaksana, namun juga memiliki selera humor yang tinggi. Dalam sebuah acara istana, Abu Nawas yang terkenal dengan candaannya berhasil menarik perhatian sang khalifah. "Khalifah," kata Abu Nawas dengan santai, "kami para intelektual, seperti halnya orang bijak, lebih sering berkata-kata daripada bertindak. Namun, saya rasa lebih baik saya bertindak tanpa berkata-kata jika itu bisa membuat Anda tersenyum."
Khalifah yang mendengar ini tertawa lepas. "Abu Nawas, kamu selalu saja membuatku tertawa. Apa yang kamu inginkan dariku?" Abu Nawas pun menyeringai. "Sebuah hadiah yang cukup besar akan sangat menyenangkan. Tetapi saya lebih suka jika saya diberikan kesempatan untuk menghibur Anda di waktu-waktu yang tepat, agar istana ini tidak hanya penuh dengan kerajaan, tetapi juga dengan tawa." Khalifah sangat terkesan dengan sikap Abu Nawas yang cerdas dan penuh humor. Ia pun memutuskan untuk memberi Abu Nawas pekerjaan resmi di istana. Abu Nawas tidak hanya dikenal karena kelihayannya dalam berhumor, tetapi juga karena kecerdasannya dalam permainan kata-kata. Dalam sebuah pertemuan resmi antara para cendekiawan dan ulama, Abu Nawas seringkali memecah keseriusan rapat dengan sindiran-sindiran cerdasnya. Suatu kali, seorang cendekiawan sedang berbicara tentang pentingnya kesopanan dalam berbicara. "Kita harus selalu berkata dengan kata-kata yang bijaksana," kata cendekiawan itu. Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan hanya tersenyum. "Ya tentu," kata Abu Nawas tiba-tiba. "Saya selalu berpikir bahwa yang paling bijaksana adalah tidak berbicara sama sekali ketika kita tahu bahwa kata-kata kita bisa membuat orang lebih tersinggung dan bingung daripada memberikan mereka pencerahan." Semua orang di ruangan itu terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Cendekiawan yang tadi berbicara pun hanya bisa tersenyum, sadar bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdas, tapi juga bisa membuatnya malu. Abu Nawas pun akhirnya menjadi penghibur resmi di istana Khalifah Harun al-Rasyid. Tugasnya adalah menghibur sang khalifah dan para tamu istana dengan cerita-cerita lucu dan permainan kata-kata. Abu Nawas tidak hanya membuat para tamu tertawa, tetapi juga kadang-kadang menggunakan cerita dan candaan untuk menyampaikan pesan moral yang dalam. Suatu kali ketika para pejabat istana sedang bersantap malam bersama sang khalifah, Abu Nawas menceritakan sebuah kisah yang membuat semua orang terhenyak. Suatu ketika, mulai Abu Nawas, seorang raja yang bijak, memutuskan untuk memberikan hadiah kepada rakyatnya. Namun, ia hanya memberikan hadiah kepada mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Seorang petani yang sederhana datang dan berkata, "Saya tidak memiliki kecerdasan, tapi saya tahu cara bertani dan memberi makan keluarga saya." Raja itu kemudian berpikir sejenak dan berkata, "Kecerdasan tidak hanya soal kata-kata, tetapi bagaimana kita hidup dengan penuh kebijaksanaan." Para pejabat pun merenung, terdiam sejenak sebelum akhirnya mereka tersenyum. Candaan Abu Nawas kadang-kadang menyelipkan hikmah yang dalam, membuat orang berpikir lebih jauh tentang kehidupan. Khalifah Harun al-Rasyid yang sangat terhibur dengan kelakuan Abu Nawas, suatu hari memutuskan untuk memberikan sebuah ujian kepadanya. "Abu Nawas," kata sang khalifah dengan senyum nakal, "saya ingin tahu apakah kamu bisa memberikan jawaban yang benar untuk 3 pertanyaan yang sulit. Jika kamu menjawab dengan benar,
saya akan memberimu hadiah yang sangat besar." Abu Nawas memandang Khalifah dengan penuh percaya diri. "Apapun pertanyaannya, saya siap menjawab," katanya. Khalifah pun memberikan 3 pertanyaan sulit yang semuanya berkaitan dengan filosofi dan ajaran agama. Namun, dengan kelicikan dan kecerdasan kata-kata, Abu Nawas berhasil memberikan jawaban yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga penuh dengan humor yang menyentuh hati. "Jawabanmu benar-benar luar biasa, Abu Nawas," kata Khalifah sambil tertawa. "Saya tidak pernah menduga kamu bisa menjawab dengan begitu bijaksana dan lucu." Suatu hari, Abu Nawas mendengar seorang teman lamanya menceritakan kisah sedih tentang kehidupannya. Temannya merasa terjebak dalam rutinitas yang sangat membosankan dan tidak bisa menemukan kebahagiaan. "Abu Nawas," temannya berkata dengan wajah murung, "aku merasa hidup ini hanya berputar-putar tanpa tujuan. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas dengan senyum lebar berkata, "Hidup ini seperti sebuah karpet yang penuh dengan pola, yang kadang-kadang tampak kacau, namun dengan sedikit humor kita bisa melihat pola itu dengan cara yang berbeda. Cobalah untuk melihat hidupmu sebagai petualangan, bukan rutinitas." Temannya yang tadinya sedih akhirnya tersenyum, merasa lebih ringan setelah mendengarkan nasihat dari Abu Nawas. Dengan kelucuan dan kebijaksanaannya, Abu Nawas selalu berhasil menyentuh orang-orang yang merasa terpuruk. Suatu hari, beberapa pejabat kerajaan yang merasa cemburu pada popularitas Abu Nawas memutuskan untuk menentangnya dalam sebuah permainan teka-teki. "Kami akan memberimu teka-teki yang sangat sulit," kata mereka. "Jika kamu bisa menjawab, kami akan mengakui kecerdasanmu." Abu Nawas menerima tantangan itu dengan tenang. "Silahkan beri teka-tekinya," katanya sambil tersenyum. Para pejabat memberikan teka-teki yang sangat rumit yang berkaitan dengan hukum, matematika, dan filsafat. Namun, dengan kelincahan berpikir dan kecepatan tanggapannya, Abu Nawas menjawab semua dengan cara yang sangat cerdas dan humoris. Para pejabat yang mengira mereka akan menang hanya bisa tercengang dan akhirnya mengakui kecerdasan Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang sangat menghormati Abu Nawas suatu hari merasa bingung dengan masalah besar yang sedang dihadapi kerajaan. Banyak pejabat yang tidak sepakat tentang bagaimana cara mengatasi masalah itu. "Abu Nawas," kata Khalifah, "apa pendapatmu tentang masalah ini?" Abu Nawas yang bijak berkata, "Terkadang, Khalifah, solusi terbaik datang bukan dari perdebatan panjang, tetapi dari kemampuan untuk menanggapi masalah dengan hati yang tenang. Jika kamu memimpin dengan kebijaksanaan dan sedikit humor, orang-orang akan mengikutinya." Khalifah pun tersenyum, merasa lebih ringan setelah mendengar nasihat Abu Nawas. Dengan cara itu, ia mulai menyelesaikan masalah kerajaan dengan lebih bijaksana dan penuh humor.
Sebagai bentuk penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaannya, Khalifah Harun al-Rasyid memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata sang khalifah, "sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberimu hadiah yang sangat besar." Namun Abu Nawas dengan penuh canda berkata, "Sungguh, Khalifah, hadiah terbesar yang bisa Anda beri adalah kesempatan untuk tertawa bersama Anda. Itu lebih berharga daripada apapun di dunia ini." Khalifah hanya tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa Abu Nawas memang seorang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang besar. Suatu hari, seorang pria datang pada Abu Nawas dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan agar hidup saya lebih bahagia?" Abu Nawas dengan senyum nakal berkata, "Tertawalah lebih sering. Kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki banyak harta, tetapi tentang bagaimana kita melihat dunia dengan mata yang lebih ringan." Pria itu pun tersenyum, merasa lebih lega. "Terima kasih, Abu Nawas. Saya akan berusaha untuk lebih sering tertawa." Beberapa musuh Abu Nawas yang iri dan dengki mencoba untuk menjatuhkannya dengan berbagai cara. Namun Abu Nawas tidak pernah tersinggung. Ia malah menggunakan candaan untuk membalas setiap serangan mereka. "Jika aku jatuh, mereka yang jatuh lebih dalam," kata Abu Nawas sambil tertawa. "Mereka mungkin berusaha menghancurkanku, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan tawa." Dengan cara inilah Abu Nawas selalu menang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Candaannya yang tajam tetapi bijaksana membuat orang-orang yang bermusuhan dengan dirinya akhirnya sadar bahwa kebencian hanya membawa penderitaan. Abu Nawas menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan canda. Ia selalu berusaha menyebarkan kebahagiaan kemanapun ia pergi. Banyak orang yang datang kepadanya, tidak hanya untuk mendapatkan nasihat, tetapi juga untuk mendapatkan tawa dan kebahagiaan yang selalu Abu Nawas bagikan. Jika hidup ini penuh dengan canda, maka kita tidak perlu takut menghadapi apapun, kata Abu Nawas. Tertawa adalah obat terbaik dalam menghadapi segala masalah. Akhirnya, setelah melalui berbagai petualangan hidup, Abu Nawas meninggalkan dunia ini dengan senyum lebar di wajahnya. Akhirnya, setelah melalui berbagai petualangan hidup, Abu Nawas meninggalkan dunia ini dengan senyum lebar di wajahnya. Warisannya bukan hanya kecerdasannya, tetapi juga kebijaksanaannya dalam menggunakan humor terus dikenang oleh orang banyak. Khalifah Harun al-Rasyid dan seluruh rakyat Baghdad akan selalu mengingat Abu Nawas sebagai seorang yang tidak hanya bijak, tetapi juga penuh dengan tawa yang membawa kedamaian. Kisah Abu Nawas tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Setiap kali seorang merasa tertekan atau sedih,
Mereka mengingat kata-kata Abu Nawas tentang pentingnya tawa dan kebijaksanaan. Abu Nawas telah mengajarkan kita, kata orang-orang, kehidupan ini tidak hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa membuat hidup lebih ringan dan tertawa. Dengan demikian, Abu Nawas tetap hidup dalam hati setiap orang yang mengingat bahwa humor adalah bagian penting dari kebijaksanaan hidup. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.